Shalom, selamat siang saudara-saudara yang Shalom, dikasih dalam everyone. Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah siang hari ini. We are here again today. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan itu melingkupi hati May kita. the joy of the Lord be with our hearts. Tanggalkan segala beban pikiran ataupun juga hal yang menghambat kita untuk bisa beribadah kepada-Nya. Leave behind all your burdens Hari ini biarlah kita berjumpa dengan Allah yang so we can mengasihi meet kita. our Lord. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Let us stand up dan kita akan siapkan hati kita untuk beribadah kepada and Tuhan. prepare our hearts. Saudaraku, My brothers and sisters, buka hati dan pikiranmu. open your hearts and your mind. Arahkanlah semua kemampuanmu hanya kepada Dia. Focus yourself to Him, Untuk memuji dan meninggikan Dia. to praise and lift Him up, Sehingga setiap kata bait pujian so that each verse mengangkat hatimu, membuka hatimu. can open your hearts, Sehingga engkau memiliki kehadirat Tuhan yang kudus di dalam that you can feel the presence of the Holy God ibadah kita pada hari ini. in our worship. Jemaatku, bukalah hatimu. Open your hearts. Pertolongan kita datangnya daripada Allah, Our help comes from the Lord, Pencipta langit dan bumi. the creator of heaven and earth. Turunlah atas kita sekalian kasih with us. daripada Allah Bapa, The love of the Father, Putra dan Roh the Kudus. Son, and the Holy Spirit Hadir di antara kita Presence menikmati with us. pujian dan penyembahan kita. in our worship. Amin. Amen. Jemaatku, buka hatimu, tinggikan Open your dia. hearts and let's praise the Lord. Selamat pagi saudara-saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk muji Tuhan. Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan kita akan selalu mengingat karya keselamatannya. See on the hills of Calvary, my Savior bled for me, my Jesus set me free. And look at the wounds that give me life, grace flowing from His side, no greater sacrifice. What is done? What is done? All the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven. My future is heaven. I praise God for what is done. For the freedom He has won, even yet He's dead and gone. His love has overcome. Speak, speak, say the name above all names, over every broken place. He's risen from the grave. What is done? What is done? All the glory, all the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven. My future is heaven. I praise God for what is done. What is done? What is done? All the glory and the honor to the Son. My sins forgiven. My sins are forgiven. My future is heaven. I praise God for what is done.
On the throne of majesty, the Father's will complete. He reigns in victory. Sing hallelujah to the King. He is worthy to receive all the worship we can. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the King. He is worthy to receive all the worship we can bring. What is done? What is done? All the glory and the honor to the Son. My sins forgiven, my sins are forgiven. My future is heaven, my future is heaven. I praise God, I praise God. Oh, what is done? What is done? What is done? All the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven, my future is heaven. I praise God for what is done. I praise God, I praise God for what is done. I praise God for what is done. I praise God, I praise God for what is done. I'll never forget, I'll never forget what is done. I'll never forget what is done. We'll never forget, we'll never forget what is done. What is done? What is done? Amen. All the glory and the honor to the Son. Our sins forgiven, our sins are forgiven. Our future is heaven. We praise God for what is done. What is done? What is done? All the glory and the honor to the Son. Our sins forgiven, our sins are forgiven. Our future is heaven. We praise God for what is done. We praise God for what is done. We praise God for what He's done. Amen. Give God the glory. Tuhan kita yang terbesar. Mari kita terus angkat suara kita, puji Dia. Here we go. My God is greater than my grief. He's greater than my fear. He's greater than my sorrow. Your love, your love. The only love I need is the only love I seek. Amen. It's the only love I long for. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. You're crying out, holy, 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 holy. You are my fortress and Savior, awesome in power, wonderful one. We're crying out, worthy. We're crying out, worthy, 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 worthy. You are the King of all glory, awesome in power,
wonderful one. My God is greater than my grief. Amen. It's greater than my fear. It's greater than my sorrow. Your love is the only love I need. It's the only love I seek. It's the only love I long for. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. We're crying out, holy, 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 you are my fortress and Savior, awesome in power, wonderful one. We're crying out, worthy, 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 worthy you are. Of your glory, awesome in power, wonderful one. Tuhan kita begitu hebat, saudara-saudara. Amin. Dia sudah bangkit bagi kita, menebus dosa kita. We'll sing Jesus Christ. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Berseru kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru layak, ku berseru layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Jesus Christ, Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Jesus Christ, you are the Son of God. Amen. You died for me so I can be alive. Here we go, one more time. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal. Saya mau dengar umat yang bernyanyi, ku berseru. Berseru layak, ku berseru layak, 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 layak Tuhan,
Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Amin. Tuhan kita begitu hebat. Dia mati di kayu salib, dan dengan kita percaya kepada Dia, Dia memberikan kita kehidupan kekal, dan dengan kebangkitannya kita mempunyai harapan dalam Dia. Kita ingat akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman-Nya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu, nyata dalam Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Katakan sama-sama. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tuhan tak pernah gagal, Dia selalu setia. Rencana Dia selalu yang terbaik buat kita. Amin. Tak pernah gagal. Pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku,
kuasamu sempurna, harapanku takkan hilang, buat masa depan dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalammu. Harapanku, harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Harapanku, harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Harapanku, harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalammu. Amin. Haleluya. Tuhan, kami percaya Lord, bahwa we believe hidup kami aman di that our dalam-Mu. life is safe in your hands Karena Engkau adalah Allah yang pemenang. because you are victorious God. Kemenangan-Mu adalah kemenangan kami juga ya Your Tuhan. victory is our victory. Sehingga pengharapan kami bukan pengharapan yang So kosong. our hope is not an empty hope. Biarlah pujian penyembahan kami ini Let our worship, Lord, menenangkan kami dan mendamaikan hati calm our kami. heart and give peace. Sehingga kami pulang tidak ada seorang pun yang And sia-sia. as we depart from this place, Berfirmanlah Tuhan. Kami siap speak to us, mendengarkan. Lord. We are ready to hear it. Berbicaralah kepada kami. Speak to us, Lord, Sehingga kami dituntun oleh kebenaran that will firman. be guided by your truth. Holy Spirit yang akan menolong kami Holy Spirit, help us untuk menangkap kebenaran sesuai capture kebutuhan kami. the truth. Di dalam nama Yesus In kami Jesus' name. meminta. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Puji Tuhan, saudaraku. Hidup kita hari demi hari makin dikuatkan dan makin diteguhkan. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan, saudaraku. Di dalam Yohanes pasal 20, saudara. Ayat 19 sampai dengan 11. Bagian ini, bagian yang sangat amat penting bagi kita sekalian. Karena kitab Yohanes sangat amat menonjolkan tentang pribadi-pribadi yang ingin diungkapkan di dalam kebenaran pada saat-saat kebangkitan Tuhan Yesus. Yohanes 20, saudaraku, ayat 19 sampai dengan 31. Kalau sudah menemukan, saya akan membacakan. Khususnya, saudaraku, saya akan baca perlahan-lahan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Dan pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu."
Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Dan murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu semua. Seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dan dosanya pun tetap ada. Ayat 24. Saudara. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus itu datang ke situ. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, oh, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Thomas, taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan Thomas pun menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah. Perhatikan kalimat itu. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Biarlah setiap pribadi yang mau meletakkan kebenaran firman di dalam hati dan pikirannya, mereka adalah pribadi-pribadi yang berbahagia. Amin. Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus itu mengejutkan bagi siapapun kita. Dan kalau Anda melihat dengan baik-baik peristiwa yang kita baca ini, saudara, Anda mengerti dengan sungguh-sungguh bahwa di dalam kisah ini, saudaraku, adalah kisah yang satu-satunya yang ada di dalam kitab Yohanes. Yang berbicara tentang seorang tokoh, saudaraku. Yaitu Thomas, yaitu murid-murid. Salah satu murid. Yang tidak percaya akan kebangkitannya. Saudara, saya yakin dan percaya ketidakpercayaan itu bukan hanya terjadi pada Thomas. Tetapi juga terjadi kepada murid-muridnya. Dan sampai detik ini pun juga, murid-murid itu atau orang-orang kita yang percaya pun tidak percaya dia bangkit. Tetapi saudaraku, saya ingin berkata kepada kita sekalian, Tuhan ingin dengan peristiwa Thomas ini, ingin menunjukkan kepada kita satu kalimat yang Yesus katakan, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Apa maksudnya ini, saudara? Saudaraku, hidup kita adalah hidup yang sering di dalam keraguan-raguan. Hidup kita adalah hidup yang sering kali, saudaraku, mudah tidak percaya. Kecondongan hati kita, saudaraku, kecondongan hati kita adalah orang yang sering kali mengambil segala keputusan
mengambil segala sikap, harus ada bukti, saudara. Kalau tanpa bukti, kita tidak bisa melihat. Nggak bisa dijalanin ya PowerPoint. Erik bisa nggak? Nggak nemu. Oh, lain. Bukan ini. Cari berbahagialah, new, berbahagialah. Ya, sorry saudara. Karena saya diminta, ya gaya khotbah saya tanpa harus pakai PowerPoint. Tapi ada yang minta supaya pakai PowerPoint. Gaya saya gaya preaching, saudaraku, begitu ya. Beda dengan orang gaya ngajar. Biasanya kalau pakai PowerPoint saya gunakan itu di mana, saudaraku? Di PA. Kalau PA saya pakai PowerPoint, gitu ya. Karena mau mengajar, gitu ya. Sehingga metodenya berbeda antara mengajar dengan preaching, gitu ya. Tapi saya berusaha memenuhi keinginan ini, saudaraku. Ya. Dan saya sudah siapkan satu persatu. Nggak apa-apa, it's okay, saudaraku. Yang new, berbahagialah. Nggak ada. Hah? Korup. Kalau nggak pakai komputer saya itu bisa nggak dipindahin ke situ? Temanya berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Bisa ketemu nggak? Filenya lain. Oh. Kalau enggak dicoba lagi di komputer saya dan diambil lagi. Bisa. It's okay. Nggak bisa, Den. Oh, saya begini aja, Den. Diambilin. Sebentar, teman. Saya penting karena itu sudah saya buat cukup. Yuk ambil lagi di bagian ini. Ya, seperti inilah. Ya, kita mau profesional, mau apa, tapi kita belum siap semuanya, ya begitu ya. Tapi it's okay, saudara, kita belajar dan bertumbuh bersama-sama, ya. Tetap bukan ya, bisa. Ya,
Saudara, kalau lihat gambar ini adalah gambar yang menunjukkan kepada kita sekalian bahwa Yesus yang bangkit itu ingin membuktikan bahwa dia yang mati di atas kayu salib itu yang terpaku. Dia juga yang lambungnya itu terluka, saudaraku. Oleh sebab itu di dalam peristiwa tentang Thomas ini, saudaraku, kita ingin belajar tentang bahwa kita adalah manusia yang seringkali hidupnya di dalam keraguan, saudaraku. Keraguan pada dasarnya adalah ketidakpercayaan, saudaraku. Sehingga kecondongan manusia, saudaraku, selalu meminta bukti. Minta kalau bisa ini betul-betul nyata, coba bisa dilihat enggak? Sehingga segala sesuatu, saudaraku, dalam kita mengambil keputusan, di dalam kita untuk bertindak, selalu kita itu harus minta bukti, saudaraku. Bahkan, saudaraku, di dalam kepercayaan pun, kita sering minta bukti baru kita percaya. Itu yang terjadi kepada Thomas, saudaraku. Tapi sebenarnya pada dasarnya, saudaraku, kita ini, saudaraku, adalah orang-orang yang sebenarnya hidupnya di dalam banyak hal penuh dengan keyakinan, saudaraku. Contohnya, saudaraku, Anda kalau makan, saudaraku, perlu mikir enggak, ini ada racunnya enggak ya? Enggak pernah kan? Anda tiap kali makan siang, enggak tanya, Mariani, sudah kamu tes belum? Begitu ya. Ada ininya enggak? Ada itunya? Enggak. Kita dengan tenang bisa makan, saudaraku. Anda yakin dan Anda tidak ragu. Tapi coba, saudaraku, Anda tahu, wah ini yang masak siapa ya? Waduh. Ini kalau dia masak kira-kira barangnya fresh enggak ya? Wah, Anda ragu dah makan. Anda enggak berani terima makanannya. Anda khawatir untuk makan. Saudaraku, kita seringkali hidup demikian. Anda pada waktu tadi pergi, naik ke sini, ragu enggak? Kalau nyetir, nanti itu bisa sampai ke sini, atau Anda yakin, berangkat, nanti pasti sampai. Saudaraku, sebenarnya hidup kita seringkali di bawah keyakinan-keyakinan. Tetapi seringkali justru banyak hal kita juga mau perlu approve, perlu bukti. Saudara-saudara, keraguan itu apa sih, saudaraku? Keraguan adalah pikiran, saudaraku. Dan hati yang berbeda dan terbelah, saudaraku. Kalau engkau ragu, kalau engkau penuh dengan keraguan, pikiranmu A atau B ya, atau D. Kalau enggak, E nanti. Lalu hatimu yang di paling dalam mulai terbelah, saudaraku. Sehingga engkau tidak memiliki kemampuan, saudaraku, untuk mengambil sikap atau ingin mengambil, saudaraku, akan perbuatan ini kiranya atau bukan. Contohnya hari ini, saudara tadi waktu mau pakai baju, mulai bingung enggak? Atau merah, atau hijau atau merah. Anda mulai ragu, saudaraku. Jangan Lalu Anda tanya suami, pakai ini bagus gak? Rasanya, sudah rasanya Anda bingung. Sehingga Anda mau pakai baju pun, Anda apa? Tidak bisa mengambil keputusan, saudaraku. Karena apa? Pikiran dan hatimu mulai terbelah, saudaraku. Itulah keraguan, saudaraku. Hidup kita seringkali berada di dalam keraguan-raguan banyak hal. Itu berakibat kita tidak bisa bertindak dan kita tidak bisa berbuat, saudara. Oleh sebab itu, saudaraku, kalau Anda lihat ini ditarik di dalam masalah spiritual, saudaraku. Di dalam iman, saudaraku. Keraguan ini adalah masalah apa, saudaraku? Ekspresi iman yang bimbang, saudaraku. Kalau Anda orang percaya adalah orang yang ragu, maka saudaraku itu berarti imanmu adalah iman yang bimbang, saudaraku. Sehingga di dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 dikatakan, hendaklah ia memintanya di dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudaraku, kita seringkali demikian. Iman kita bukan iman yang firm, saudaraku. Tapi kita seringkali ragu-ragu. Itu artinya apa, saudaraku? Artinya adalah bahwa kita orang-orang yang seringkali tidak mampu mengekspresikan kehidupan daripada
iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau Anda ingin melayani, misalnya saudaraku, pada waktu Anda menyanyi, kira-kira nyanyian dan pujianku ini diterima oleh Tuhan atau tidak? Atau pada waktu engkau datang ke gereja ini, saudaraku, engkau berpikir, apakah benar Tuhan itu hadir di dalam ibadah kita? Pada waktu engkau berpikir, benarkah pujian penyembahanku itu diterima oleh Tuhan? Atau engkau berkata, kalau aku berdoa, apakah benar Tuhan itu akan mendengar jawaban kita? Saudaraku, seringkali iman kita adalah iman yang bimbang, saudara. Sehingga itu digambarkan seperti apa? Perahu, saudaraku, yang selalu diombang-ambingkan, saudaraku. Kian kemari, saudaraku. Anda ingat, saudaraku, pada waktu Tuhan berbicara melalui malaikatnya kepada Maria. Maria, engkau nanti akan mempunyai seorang anak. Tetapi, saudaraku, dia tidak percaya. Dan apa yang terjadi, saudaraku, dia ragu-ragu. Dan pada akhirnya Tuhan meyakinkan dia. Dan kalau Anda lihat bagian yang saya ingin tunjukkan kepada kita ini. Satu kisah yang begitu umum, saudaraku, yang Anda ketahui. Yaitu apa? Yaitu Petrus. Pada waktu Petrus melihat Tuhan berjalan di atas air, saudaraku. Lalu dia berkata, Tuhan suruh aku berjalan. Dan Tuhan berkata, Lai, datanglah. Maka apa, saudaraku? Maka dia berjalan, saudaraku, di atas air. Tetapi, saudaraku, di tengah-tengahnya, perhatikan kalimat saya, di tengah-tengahnya, dia mulai ragu, saudaraku. Dia mulai bingung, dia lihat dia bisa berjalan. Dia mulai merasakan angin yang bertiup, saudaraku. Dan dia tidak lagi fokus kepada Yesus. Dan akhirnya apa? Dia pun tenggelam. Karena dia ragu. Dan apa yang terjadi? Dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Dan Yesus pun menolong. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Saya ingin berkata kepada engkau dan kepada saya. Kalau engkau ragu, artinya apa? Artinya bahwa engkau sebenarnya adalah tidak percaya. Tuhan mau, saudaraku, hidup kita itu adalah hidup yang percaya, saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, kita adalah orang yang cenderung maunya minta bukti, minta tanda, saudaraku. Saudara tahu tidak? Orang yang selalu meminta tanda adalah orang yang imannya melihat. Kalau aku lihat, kalau aku sudah memandang, baru aku percaya. Itu baru adanya tandanya. Saudara, apa sih iman yang melihat adalah percaya karena tanda itu? Apa ini, saudaraku? Saudaraku, kalau Anda perhatikan kisah yang barusan kita baca, di sana ditunjukkan kepada kita sekalian, saudaraku. Yesus sangat amat mengerti manusia itu kecondongannya seperti itu. Oleh sebab itu tak kala dia bangkit, saudaraku, dikatakan dia, saudaraku, menunjukkan itu semua kepada murid-muridnya. Dikatakan, saudaraku, di dalam pasal 20 ayat 19 dan 20 itu. Di sana dikatakan, saudaraku. Di sana kan sangat jelas dikatakan, saudaraku. Kepada murid-muridnya ayat 20, saudaraku. Saya bacakan terlebih dahulu. Ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat. Dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Perhatikan kalimatmu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada murid-murid itu. Dan mereka berkata, wah iya. Barulah mereka percaya. Saudara-saudara, kecondongan kita itu bukan hanya seperti itu. Kita minta tanda, selalu minta tanda, minta tanda, minta tanda. Memang Tuhan itu kadang-kadang mau memberikan kesempatan itu. Kalau Anda perhatikan di dalam perjanjian lama, Anda akan menemukan tentang istilah Urim dan Tumim. Anda akan menemukan kisah dengan Elisa, saudaraku. Pada waktu Gideon, pada waktu Tuhan katakan, aku mengirim engkau untuk pergi berperang. Dia minta tanda, saudaraku. Supaya kulit, kalau aku taruh di luar, saudaraku. Dia berkata, Tuhan kalau memang itu dikatakan, engkau memanggil aku
untuk seperti berperang itu, aku menjadi pemimpinnya, biarlah kulit ini besok pagi, di tengahnya basah, tapi pinggirnya kering. Wah, saudaraku, besok dia lihat terjadi seperti itu. Dia masih tidak percaya, dia minta tanda lagi. Tuhan sekarang dibalik, sekelilingnya basah, tengahnya kering. Dan Tuhan kasih. Saudara, seringkali Tuhan itu penuh dengan kemurahan. Seringkali Tuhan itu berusaha seperti seorang ayah dan ibu. Ya deh, aku ikuti kemauan. Tapi apakah itu, saudaraku, yang memang Tuhan mau? Sebenarnya Tuhan ingin berkata, orang-orang demikian adalah orang-orang yang keras hati, saudaraku. Orang yang selalu minta tanda itu adalah orang-orang yang hatinya keras, saudaraku. Perhatikan, Yesus pernah berkata demikian, saudaraku. Di sana dikatakan, pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi apa yang dijawab oleh Yesus kepada mereka? Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Yaitu apa, saudaraku? Tentang Yunus berada 3 hari di dalam perut ikan, saudara. Itu adalah tanda yang menggambarkan tentang anak manusia, dikatakan. Yang akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Yaitu apa? Yesus Kristus itu menjadi tanda akhir. Yesus Kristus itu menjadi final semuanya, saudaraku. Sehingga dikatakan engkau adalah angkatan-angkatan yang jahat, saudara. Saudara, kalau Anda tahu juga di dalam kisah Lukas, saudaraku, Anda akan menemukan, saudaraku, yaitu cerita tentang Lazarus dan orang kaya, saudaraku. Tak kala Lazarus yang miskin itu, saudaraku, dia mati. Dan kemudian orang kaya itu mati juga, saudaraku. Dan orang kaya itu berada di neraka. Sedangkan Lazarus yang miskin itu berada di mana, saudaraku? Berada di pangkuan Abraham. Maka orang kaya itu berkata, Bapak Abraham, tolonglah suruh Lazarus itu turun. Aku masih punya saudara-saudara di bumi. Supaya mereka bisa percaya. Dan jangan seperti aku. Tapi apa yang dikatakan oleh Abraham? Oh tidak. Karena di mereka sudah ada apa? Sudah ada para nabi yang menjadi saksi. Dan catatan akan para Musa. Dan tulisan Musa. Jadi Tuhan tidak akan memberikan itu. Cukup sudah. Tentang surat-surat, tulisan, hukum-hukum, dan perkataan para nabi. Kalau mereka tidak percaya, percuma orang bangkit pun dari antara mati, mereka tidak akan percaya. Ini menggambarkan apa, saudaraku? Menggambarkan betapa kerasnya hati manusia. Saudara-saudaraku, jangan sampai Tuhan itu mengatakan engkau yang keras hati. Padahal aku sudah berbicara kepadamu. Aku sudah menyampaikan sesuatu kepadamu. Dan Kristus itu menjadi final sebagai tanda. Dia bangkit. Dia sudah mati. Oleh sebab itu Alkitab, tulisan-tulisan yang ada di sini, yang disampaikan oleh para nabi itu adalah saksi dan tanda, saudaraku. Perhatikan di dalam Yohanes, saudaraku, pasal 20, saudaraku, ayat 31. Di sana dikatakan, memang masih banyak tanda lain yang dibuat oleh Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Banyak, saudaraku, yang dia perbuat. Tidak dicatat. Tetapi semua yang tercantum di sini, perhatikan, semua yang sudah tercantum telah dicatat. Supaya apa? Engkau percaya. Bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Jadi kita bisa menjalani kehidupan kita semuanya. Saudaraku, dengan apa? Percaya apa yang dikatakan oleh firman. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, saya ingin berkata kepada kita sekalian, mengapa seringkali seolah-olah Tuhan tidak berbicara?
Seolah-olah Tuhan tidak mau menyampaikan sesuatu karena engkau tidak pernah membaca firman. Firman pun kalau disampaikan, Anda merasa, itu kan Pak Yohanes yang khotbah, yang ngajar. Itu kan pendeta. Begitu. Jangan-jangan nyindir saya. Jangan-jangan itu apa? Kok jangan-jangan? Semuanya jangan-jangan. Saudara. Tapi Anda tidak pernah mempercayai akan hal itu. Oleh sebab itu jangan heran. Orang-orang yang seperti itu, saudaraku, adalah orang-orang yang seringkali dikatakan iman mereka adalah iman yang hanya minta tanda-tanda. Kalau Tuhan belum begini, aku tidak percaya. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dikatakan oleh Yesus, orang-orang angkatan yang jahat. Orang yang keras. Saudara, kiranya Tuhan menolong kau dan saya. Agar kita tidak menjadi orang-orang yang demikian, saudaraku. Tapi adalah orang-orang yang memiliki iman, yang memiliki nilai yang tinggi, saudaraku. Saudaraku, apa sih iman yang murni dan iman yang tinggi itu, saudaraku? Apa sih iman yang berbahagia itu, saudaraku? Apa sih iman yang berbahagia itu yang sehingga Yesus katakan kepada siapa namanya? Thomas. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Mereka orang yang bahagia karena apa? Itulah yang disebut orang yang mempunyai iman yang nilainya tinggi. Perhatikan di sana dikatakan. Maksud semuanya itu telah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sebagai kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan. Dan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum, perhatikan. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia. Namun kamu percaya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia. Namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang, perhatikan. Sekalipun sekarang ini. Kamu tidak melihatnya. Tapi kamu percaya. Maka kamu bergembiralah. Karena sukacita yang mulia. Yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan akan jiwa. Inilah iman yang murni. Inilah iman yang memiliki nilai yang tinggi. Yaitu engkau belum pernah melihat dia. Engkau hanya pernah mendengar. Engkau hanya membaca di dalam firman. Engkau percaya akan Yesus itu anak Allah. Mesias yang mengampuni akan dosa-dosamu. Engkau percaya bahwa Tuhan memberikan janji-janjinya kepadamu. Saudara, pada waktu engkau mengingat akan hal itu, saudaraku. Dan engkau adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh tidak memerlukan akan bukti. Maka nilai imanmu adalah nilai yang tinggi, saudaraku. Oleh sebab itu dikatakan kebahagiaan itu adalah apa, saudaraku? Ketidakraguan. Saudaraku, kebahagiaan itu adalah ketidakraguan, saudaraku. Orang yang paling bahagia adalah orang yang, dia makan dengan nyamannya, saudaraku, makanan itu. Dia tidak peduli itu kolesterol, tidak peduli itu darah tinggi, tidak peduli apa lagi? Asam urat, begitu ya. Saudara bayangkan, saudaraku, saya kayak keluar itu lihat ada kacang, baru saya ambil mau makan kacang. Datang Mariani, Pak Yohanes, asam urat. Aduh, saudaraku. Saudaraku, kalau Anda makan tanpa pikir apapun, saudaraku, Anda bahagia makannya. Karena tidak ragu. Makan samcan, makan kambing, makan apa, tidak ragu. Bahagia Anda makan, saudaraku. Jadi, saudaraku, kebahagiaan itu adalah ketidakraguan, saudaraku. Lalu bagaimana kaitannya dengan iman, saudaraku?
Saudaraku, Tuhan ingin engkau itu tidak ragu-ragu, saudaraku. Supaya apa? Supaya engkau memiliki kegembiraan dan sukacita yang tak terkatakan. Seperti yang dikatakan oleh Petrus 1 ayat 8 tadi. Sekalipun belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun sekarang ini tidak melihatnya, kamu akan bergembira. Kamu akan bersukacita. Sukacita yang mulia, yang dikatakan yang tak terkatakan. Saudara. Tuhan ingin engkau memiliki sukacita itu, saudara. Tuhan ingin engkau tidak kehilangan sukacitamu, dirampas oleh keraguan-raguan itu, saudara. Tuhan ingin supaya engkau tidak ragu-ragu, supaya apa? Supaya engkau bisa menerima sesuatu, saudaraku. Perhatikan di dalam Yakobus 1 ayat 8. Di sana dikatakan, kembali lagi, dikatakan, balik lagi. Di sana dikatakan, saudaraku, lompat lagi. Nah, seperti ini kalau ikut. Perhatikan Yakobus 1 ayat 6. Jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Perhatikan, orang-orang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tuhan sudah siapkan kau. Tapi engkau ragu. Tuhan katakan, jangan kira kamu akan dapat. Padahal Tuhan sudah berikan itu. Ingat orang Israel, saudaraku. Tuhan bawa keluar dari Mesir. Tuhan katakan, aku siapkan tanah Kanaan buat engkau. Tinggal jalan. Tinggal percaya. Tinggal taat. Tapi mereka selalu bilang apa? Masih enak mana? Di Mesir. Tuhan bilang, oke. Kita itu sering kali Tuhan siapkan yang baik. Tapi kita ngotot, enggak, aku maunya jadi sini. Maunya di Mesir terus. Karena Anda pikir di Mesir itu apa? Bisa makan meskipun kerja keras. Di Mesir bisa makan meskipun apa, saudaraku? Jadi budak, it's okay. Saudara, Tuhan seringkali sudah siapkan sesuatu, rencana yang tidak mau Anda. Karena Anda ragu terhadap pimpinan Tuhan. Jadi jangan heran Anda tidak akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Itu. Dan yang berikutnya, kenapa Tuhan tidak mau engkau ragu? Supaya hatimu itu tenang, saudaraku. Perhatikan dikatakan, sebab orang yang mendua hati atau penuh keraguan yang terbelah tidak akan tenang di dalam hidup. Engkau akan hidup penuh dengan kegelisahan. Oleh sebab itu Tuhan ingin supaya engkau tidak ragu. Supaya engkau peace dalam hatimu. Karena apa, saudaraku? Karena dialah yang sudah memanggil kita. Dialah yang sudah mengangkat kita menjadi anak. Dialah yang akan menyertai kita. Oleh sebab itu, saudaraku, perkataan berbahagialah engkau. Seperti dikatakan di dalam Yesaya 41 ayat 10. Di sana dikatakan, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi. Dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin, saudaraku. Pulanglah. Berbahagialah engkau. Pegang ayat ini. Dan jangan ragu kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami.
Hidup kami seringkali penuh dengan keraguan. Hidup kami seringkali, Tuhan, tidak percaya kepada Engkau. Kami selalu minta tanda. Padahal Tuhan sudah berkata, Tuhan sudah berbicara. Tapi kami seringkali tidak taat. Tolonglah kami, Tuhan. Agar kami percaya kepadamu. Agar kami memiliki kebahagiaan itu. Sehingga kami bisa penuh dengan sukacita. Kami penuh dengan kebahagiaan. Karena kami akan menerima janji-janji Tuhan. Kami akan berbahagia. Karena hati kami tenang. Karena Tuhan beserta dengan kami. Berbicaralah Tuhan dengan kuat di dalam hati kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus memeteraikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah diberikan. Mengingatkan kita kembali supaya kita terus percaya kepada Tuhan. Dan kini tibanya saatnya untuk persembahan. Persembahan bisa diberikan melalui electronically seperti yang di slide ini ataupun melalui kotak pesan depan ini. Dan mari kita berdoa untuk persembahan. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan akan firman yang sudah disampaikan hari ini Tuhan. Mengingatkan kami kembali Tuhan bahwa Engkau yang sudah bekerja Tuhan, Engkau yang sudah memberikan tanda, Engkau yang sudah mengasihi kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus mengingat Tuhan, mengecapi Tuhan kebaikan yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan, untuk mensyukurinya Tuhan. Dan selalu mengingatnya Tuhan supaya kami tidak lupa. Sehingga Tuhan iman kami Tuhan terus bertumbuh Tuhan. Melalui firman-Mu Tuhan, melalui baca kitab suci Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau yang selalu memakai hidup kami Tuhan dalam kerajaan-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang menggunakannya Tuhan, persembahan ini Tuhan, untuk melebarkan kerajaan-Mu di sini. Dan persembahan ini Tuhan bisa digunakan untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu persembahan ini sebagai respons untuk firman yang sudah disampaikan. Bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Dia yang sudah memberikan tanda, memberikan firman-Nya kepada kita. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Mari kita berdiri saudara-saudara, kita nyanyikan
Laku ini dengan sepenuh hati kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Tuhan sandaran, dan ku hanya akan berharap padamu, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku, satu-satunya yang kuandalkan. Amin. Satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Kita nyanyikan sekali lagi dengan separuh suara. Satu-satunya yang andalkan. Katakan, yakini. Satunya yang katakan, Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati kami, Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami, Engkau Tuhan penyergati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Silakan duduk. Anda yakin bahwa Tuhan adalah andalan kita? Amin. Jangan sedikit pun ragu di dalam menghadapi hidup yang penuh banyak perubahan ini. Kita tetap percaya kepadanya. Amin. Saudara, saya mengharapkan kita sudah mulai daftar untuk retreat, saudaraku. Ya, jadi jangan ragu. Jangan ragu untuk ikut, saudara. Ya, saya harapkan kita sudah siap untuk itu, saudara. Jangan didahulukan. Kita tidak tahu yang dari Pak Virgo itu berapa banyak, saudaraku. Kelihatannya mereka antusias, saudaraku. Ya,
Sedangkan tempat kita ini mungkin juga terbatas, saudara. Ya. Jadi jangan sampai kita sendiri tidak menikmati yang Tuhan sediakan untuk kita. Jadi jangan ragu untuk ikut retreat, saudaraku. Dan yang kedua, saudaraku, saya juga mengharapkan kepada kita sekalian, sebentar lagi kita sudah memasuki fase-fase yang bisa dikatakan panas dan sebagainya. Saya mengharapkan kita semua, saudaraku, banyak makan buah, ya, supaya tidak mudah sakit. Ini banyak yang sakit, saudaraku, panas dingin yang tidak karu-karuan, begitu ya, batuk dan sebagainya. Orang masih takut COVID, padahal COVID sudah tidak menakutkan, begitu ya. Dan juga kita bersyukur nanti, saudara, kalau bisa kunjungi Tante Ineke, dekat sekali di sini, saudaraku. Ya, dia selesai operasi, ya, dia berada di nursing home, ya, nursing rehab di sini, cuman 5 menit, saudaraku. Ya, kalau Anda bisa kunjungi dia, merasa bahagia. Dan saya mengharapkan kita menjadi orang yang saling menghibur dan saling menguatkan. Saya rasa cukup untuk ini, saudaraku. Yuk, saya ingin ajak kita hari ini berdoa. Memohon supaya kita adalah orang-orang yang tidak ragu terhadap pemeliharaan Tuhan. Tidak ragu terhadap pimpinan Tuhan akan masa depan kita. Tidak ragu bahwa Dia adalah Allah yang memelihara engkau dan memegang tanganmu. Yuk kita tundukkan kepala bersama-sama. Saudaraku, berserulah kepadanya. Engkau adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Engkau adalah milik kepunyaannya. Tuhan berkata, engkau seperti biji mataku. Adakah engkau percaya akan hal itu? Adakah engkau percaya Dia adalah gembala yang baik dalam hidup? Dia yang akan menuntun kau ke air yang tenang. Dia yang akan menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan. Gada dan tongkatnya akan beserta denganmu. Meskipun kau berjalan di dalam kegelapan. Adakah kau percaya? Hari ini, saudaraku, kalau kau percaya akan pemeliharaan, mintalah, ketuklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Oh Tuhan, berkati semua hamba Tuhan, berkati keluarga-keluarga semua Tuhan, berkati anak-anak semua hamba Tuhan, berkati pekerjaan-pekerjaan dan anak-anak, berkati gereja ini. Tambahkan Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan. Biarlah Engkau yang akan menuntun hidup kami selalu, Tuhan. Tuhan, kalau masih ada pergumulan-pergumulan, ada rasa takut, ada rasa khawatir, ya Tuhan. Kiranya Kau pegang tangan kami, ya Tuhan. Agar kami tidak ragu menjalani hidup yang penuh dengan perubahan ini. Agar kami tidak ragu menjalani hidup yang penuh dengan ujian dan cobaan ini, Tuhan. Pegang tangan kami, Tuhan. Supaya kami bisa berdiri tegak berjalan bersama dengan keluarga kami. Bersama dengan anak-anak kami. Bersama dengan teman-teman kami di gereja ini. Menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Menikmati akan janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kami. Dan menikmati kebahagiaan dan ketenangan. Meskipun di sekitar kami penuh dengan banyak hal yang menakutkan. Biarlah hati kami kuat dan hati kami tidak gentar. Tuhan dengar doa kami.
Dengar permintaan anak-anak-Mu di dalam gereja ini, Tuhan. Kami tidak ragu, Tuhan. Kami percaya kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita mengakhiri akan ibadah ini. Kita nyanyikan doksologi dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaatku, bukalah hatimu dan ingatlah firman Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang berbahagia, karena mengasihinya meskipun tidak melihat. Engkau percaya kepadanya meskipun engkau tidak melihat. Karena Tuhan akan memberikan ketenangan di dalam hidupmu. Tuhan akan memberikan janji-janjinya kepadamu. Engkau adalah orang-orang yang menerima anugerah Tuhan. Sebab itu pulanglah. Janganlah ragu sedikit pun kepadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. What is that? What is done? What is done? All the glory and the honor to the Son. Our sins are forgiven. Our future is heaven. We praise God for what is done. What is done? What is done? What is done? All the glory and the honor to the Son. Our sins are forgiven. Our future is heaven. We praise God for what is done. We praise God. We praise God for what is done. We praise God. We praise God for what is done. Amen. Amin. Haleluya. Silakan duduk saat teduh ibadah kita selesai. Anugerah Tuhan selalu melingkupi hidup. My God is greater than my grief. He's greater than my fear. He's greater than my sorrow. Your love is the only love I need. It's the only love I see. It's the only love I long for. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Be crying out, holy, 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 holy you are. My fortress and Savior, awesome in power, wonderful one. We are crying out. We're crying out, worthy, worthy.
worthy, 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 worthy you are. The King of all glory, awesome in power, wonderful one. My God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only love I need, is the only love I seek, is the only love I long for. Jesus Christ, you are the Son of God. Amen. You died for me so I can be alive. Be crying out, holy, 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 holy you are. My fortress and Savior, awesome in power, wonderful one. We are crying out. We're crying out, worthy, 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 worthy you are. The King of glory, awesome in power, wonderful. Ku berseru, kudus, kudus. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan. Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Raja mulia, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Raja mulia, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat.